الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والرب هو المعبود dan Rabb yang namanya Rabb itu dialah al-ma'bud, yaitu yang diibadahi. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Baik. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala kalau di matan di halaman berapa di matan? Footnote nomor 10 ya. Ya, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan yang orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, ya, hingga Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, Allah berdalil dengan dalil rububiyah, ya, untuk menunjukkan, ya, hak uluhiyahnya, ya, hak uluhiyahnya. Taib. Ya, di situ dibaca Faris penjelasan sedikit dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah taala, "Ar-Rabbu huwal ma'budu al-alamina al-makhluqatu kulluha minal jinni wal insi was sama'i wal ardi wa huwa rabbuha subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul jami'i wa khaliqul jami'i jalla wa ala." Baik. Syekh bin Baz hanya menjelaskan sedikit. War-Rabb huwal ma'bud. Rabb adalah yang diibadahi. Ya. Ya, Rabb adalah yang diibadahi. Baik. Ya. Rabbul alamin maksudnya alam itu kan makhluk ya. Alamin mulhaq jamak mudzakkar salim, jamak dari alam. Ya, jamak mudzakkar salim mulhaq jadi alam. Nah, alam itu apa sih? Makhluk. Kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah adalah alam. Semua selain Allah adalah makhluk. Maka Allah zatnya dan sifatnya, ya, itu hanya satu-satunya yang bukan makhluk. Zatnya dan sifatnya. Sementara selainnya, ars sekalipun makhluk Allah yang terbesar, itu dia alam makhluk. Maka Rabbul Alamin dialah Rabb al-Ma'bud, Ma'budul Alamin, zat yang disembah oleh semua makhluk. Ya, zat yang disembah oleh semua makhluk. Yang lain gak ada yang berhak disembah, karena yang lain semuanya makhluk, berarti bukan Rabb. Ya, berarti ini bukan Rabb. Nah, inilah, ya, wajhud dilalah, sisi penunjukan dalil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan, ya, ar-Rabbu huwal ma'bud, dan beliau membawakan ayat, ya, ya ayyuhallazina amanu itu, ya, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, dan seterusnya. Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, al-alamina al-makhluqati wal alamina al-makhluqatu. Yang namanya alamin dia adalah makhluqat, makhluk semuanya. Ya. Sekulluha, semuanya, minal jinni, apakah itu dari kalangan jin, wal insi, ya, manusia, was-sama'i wal ard, langit bumi, wa huwa rabbuha, Allah lah Rabbnya, Rabb semua itu. Wa huwa rabbul jami'i, Allah Rabb semuanya. Wa khaliqul jami'i, pencipta semuanya tadi. Jalla wa ala, ya, dialah maha mulia lagi maha tinggi.
Nah, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Barakallahu fikum. Karena dia yang menciptakan, ya, menciptakan makhluk semuanya, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, menghidupkan, mematikan makhluk, maka dialah yang berhak mendapatkan ibadah. Bodoh sekali kalau ada orang yang beribadah kepada sesama seperti dia diciptakan, nggak bisa memberikan rezeki, ya, nggak bisa memberikan rezeki. Itu bodoh sekali. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di matan 11 kita baca dulu matannya, dibaca Faris matannya. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Barakallahu fikum. Ya. Mengenai dalilnya ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, ubudu rabbakum. Ya ayuhan nas, ini panggilan dari Allah untuk semua manusia. Ya. Ini mencakup jin juga, baik yang mukmin maupun yang kafir. Karena yang namanya an-nas, manusia, itu terbagi, ada yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada hari akhir. Ya. Ada yang beriman pada yang gaib, ada yang beriman pada hari akhir. Ini yang mukmin, manusia yang mukmin. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua itu orang-orang kafir yang jelas kekafirannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan mengenai hal ini, ya. Mengenai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya sampai Allah sebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini mengenai orang beriman. Kemudian di ayat berikutnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama aja apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak beriman. Ini jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang ketiga masih di surah Al-Baqarah, tentunya orang-orang munafik. Bahkan panjang sekali orang-orang munafik Allah sebutkan di Al-Baqarah tersebut. Ya. Yaitu yang mereka menyembunyikan kekafiran, ya, dan mereka menampakkan keimanan. Yang pertama jenis manusia beriman, ya, ada yang berimannya dengan iman yang sempurna, ada yang imannya kurang karena dia melakukan dosa besar. Yang kedua orang kafir, apakah kafir asli, ya, atau orang-orang yang awalnya muslim namun mereka terjatuh ke dalam pembatal keislaman dan belum bertobat atasnya, maka dia digolongkan kafir atau orang musyrik. Nah, yang ketiga munafik. Munafik itu kafir, dia lebih kafir daripada yang kedua sebenarnya. Nah, sisi jahatnya gimana? Karena dia menampakkan sebagai orang yang beriman. Nanti dia akan menikam. Musuh dalam selimut itu lebih berat dibandingkan musuh yang di luar pagar. Paham gak sini? Ya, karena kita tidak tahu tiba-tiba dia menikam kita. Kalau musuh dari luar jelas dia hendak menikam, kita sudah siap-siap bawa tameng, kita pun sudah mempersiapkan persenjataan kita untuk melawannya. Nah, itu maksudnya. Jadi manusia terbagi menjadi tiga. Nah, ini Allah panggil semua. Mukminnya, kafirnya, munafiknya, Allah panggil semua. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Barakallahu fikum. Ya, kemudian di ayat itu juga masih Allah Subhanahu wa taala berfirman di masih itu. U'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. U'budu ini fi'il amr. Ya. Maksudnya apa? U'budu rabbakum, akhlisu al-ibadah. Ya, akhlisu al-ibadata lahu. Ya, murnikanlah ibadah kepadanya. Jangan cuma tidak hanya sekedar beribadah pada Allah cukup, habis itu bisa jadi beribadah kepada yang lain. Makna u'budu rabbakum, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Paham gak sini? Kenapa? Karena dialah Rabb kita. Ya.
Dan yang namanya ibadah disebutkan oleh para ulama la tasluhu illa lirabb. Itu enggak layak diberikan kecuali kepada Rabb. Kemudian Allah menyebutkan, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah? Allah sebutkan, ya, tujuan uluhiyah dengan dalil rububiyah. Alladzi khalaqakum. Yang telah, karena Dia yang telah menciptakan kalian. Ngapain kita beribadah kepada sesama makhluk yang diciptakan? Ya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Dari umat-umat semuanya Allah yang menciptakan. Bahkan walaupun di sini redaksinya An-Nas, u'budun ya ayuhan nas, namun di sini maksudnya Allah juga Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya, malaikatnya, jinnya, hewannya, alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua. Sampai Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Nah, ini kalau kita tadabburi hal ini, ya, maka hal ini akan menyebabkan ketakwaan kepada kita. Ketakwaan. Ya, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, maka otomatis sudah menjadi hak Allah untuk diibadahi sekaligus kewajiban kita. Ya, sebagai seorang hamba. Taib, la'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada Allah, bertakwa sehingga kalian memaksimalkan hidup kalian dengan ibadah. Taib, sampai Allah sebutkan ayat-ayat yang seterusnya, kita langsung aja masuk ke syarah. Ya, nanti dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz. Tafadhal Faris. Nah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, qala ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Khalaqal jami'a alladhina qablana walladhina ba'dana min adama wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Thumma qala subhanahu alladhi ja'ala lakumul arda firasya al-ayata. Fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu kama qala ta'ala la'allakum tattaqun. Thumma bayyana subhanahu ba'da af'alihi faqala alladhi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a faja'ala al-arda firasyan lin-nasi wa mihadan lahum 'alayha yaskununa wa 'alayha yabnuna wa 'alayha yanamuna wa 'alayha yamshuna wa arsaha bil jibali. Thumma qala was samaa'a binaa'a faja'alaha binaa'an wa saqfan mahfudhan wa hum an ayatiha mu'ridun wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamari wa anzala minas samaa'i maa'a ay minas sahabi fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum anwa'ul arzaqi fi kulli makanin wa yuhyi Allahu bihi al-arda ba'da mautiha. Thumma qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ay ashbahan wa nudhara'a ta'budunaha ma'ahu la sanaman wala jinnan wala malakan wala ghairu dzalika fal ibadatu haqqullahi wahdahu. Terus laisa lahu nadidun wala nadhirun wala mathilun bal huwal ilahu al haqqu wa kana al musyrikuuna yattakhiduna lahu al andada wan nadhaira wal amthala min al asnami wal jinni wal malaikati wa ya'budunahu min dunillahi wa yastaghithuna bihim fa ankarallahu alaihim dzalika wa bayyana anna hadhil makhluqati laisa laha haqqun fil ibadati wala qudratun laha ala syai'in illa bi idnihi subhanahu wa taqdirihi. Baik. Jazakallah khairan. Qala ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, khalaqal jami'a. Allah yang menciptakan semuanya. Alladzina min qablana, yaitu orang-orang sebelum kita, minal umam as-sabiqah, dari umat-umat terdahulu. Ya, dari umat-umat terdahulu. Naam. Baik. Walladzina ba'dana, dan orang-orang setelah kita. Ya. Min Adam wa ma qablahu wa ma ba'dahu, dari Adam maupun sebelum Adam, yaitu makhluk-makhluk yang lain, malaikat, jin, bumi, langit,
ars, air samudra di bawah ars, kursi, kolam, semua Allah yang ciptakan. Ya. Tsumma qala subhanak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya. Baik. Ya. Firasya itu apa sih? Bisaton. Ya, bisata, hamparan. Ya. Yaitu yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Itu bisata. Ya, bisat. Sama seperti di ayat yang lain, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Bisata itu mabsuta. Ya, mabsuta. Terhampar. Namun jangan diartikan berarti bumi itu datar. Tidak. Ijma' ulama sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ya. Nah. Ya. Kenapa Allah sebut firasya? Ya. Karena firas itu maknanya apa sih? Antum kalau mau tidur gimana? Alal firash, ya. Alal firash. Firash itu apa bahasa kita? Dipan, apa? Balik. Tempat tidur lah ya. Nah, kenapa Allah sebutkan mabsut atau bisat dengan firash? Dan para ulama dari kalangan ahli tafsir selalu memaknai makna firashan ini ke ayat yang lain. Ke ayat yang lain yaitu Allahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya, Allah yang menjadikan untuk kalian di surah Nuh itu ya. Ya, menjadikan bumi untuk kalian bisata. Bisata mabsutah, ya, mabsutatan, itu yang terhampar. Nah, para ahli tafsir selalu memaknai makna firash ke ayat yang tadi. Nah, kenapa disebut firash? Ya, karena kita memang nanamu alaiha. Kita memang tidur di atas di situ, di atas firash. Seakan-akan kita memang tinggal di bumi itu. Kita tinggal naftarishuha. Ya. Ya, naftarishuha. Kita memang di situ, istirahat di situ. Bahkan juga kita bercocok tanam di situ. Ya, maka seolah-olah disebutkan dengan diksi firash. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz al-ayata. Ya. Kalau disebut al-ayata itu al-ayah ada ayat, al-ayah ada hadis, al-hadis yang ayatnya atau hadisnya enggak lengkap, ya, maka i'rab dari al-ayata atau al-hadisa itu maf'ulun bih mansub, ya, dengan amil apa? Bi fi'lin mahdhufin, dengan amil yang mahdhuf. Takdirnya akmil al-ayata, akmil al-hadisa, terusin ayatnya sendiri. Ya, terusin hadisnya sendiri. Itu maksudnya. Ya, al-ayah. Jangan ada yang baca al-ayatu. Nah, jangan ada yang baca gitu. Apalagi al-ayati. Waduh. Baik. Ya. Fa huwa khalaqal jami'a, maka Allah yang menciptakan semua makhluk. Kenapa demikian? Liyattaquhu, agar makhluk semua itu bertakwa kepada Allah. Ya. Agar semua makhluk bertakwa kepada Allah. Sehingga mereka hanya beribadah kepada Allah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, agar kalian takut kepada azabku, takut kepada neraka. Ya. Baik. Karena enggak ada yang melindungi dari azab Allah kecuali ketaatan kita kepada Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali beribadah pada Rabb yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Itu kurang lebih yang dimaukan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Wa ya'buduhu, agar kalian beribadah, agar mereka beribadah kepadanya. Ya, makna beribadah kepadanya bukan beribadah kepadanya tok semata, namun akhlisu al-ibadata lahu. Ya. Beribadahlah, murnikanlah. Itu. U'budu akhlisu. Ya. U'budu maknanya akhlisu lahu al-ibadata. Murnikanlah ibadah hanya untuknya. Jadi beribadah pada Allah, tidak beribadah pada yang lain. Nah, itu makna la ilaha illallah juga di situ termasuk. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Apa kata Syekh bin Baz? Kama qala ta'ala la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
agar kalian takut atau bertakwa padanya. Tsumma bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ba'dha af'alih, sebagian ya perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Faqala, Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaan. Ya Allah yang telah menjadikan bumi sebagai firash, ya, terhamparan untuk kalian, dan langit yang binaan. Binaan itu maksudnya sebagai atap. Ya, sebagai atap. Binaan, ya. Baik. Was samaa binaan. Sama itu, sama punya dua makna. Ya, sama yang pertama maknanya adalah al-ulu. Sama yang kedua yaitu yang kita kenal saqful ard. Saqful ard, saqful ard. Kalau sama yang mana yang kedua, atap bumi. Atap bumi ini yang tanpa tiang. Ya, yang tanpa tiang. Bi ghairi amadin kama tarawunaha, tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Nah, ya, Allah yang telah menciptakan kalian firash, bumi, dan sama berarti makna sama di sini bukan makna yang ulu, tapi makna apa? Saqful ard. Ya, baik. Kemudian Allah Taala kemudian kata Syekh, ya, faja'alal arda firashan linnas, maka Allah menjadikan bumi sebagai firashan. Artinya perbaringan, tempat perbaringan untuk manusia. Ya, itu tempat istirahatnya manusia. Wa mihadan, sama tempat pembaringan untuk manusia. Lahum, untuk mereka. Ya, alaiha yaskunun, di atas bumilah mereka tinggal. Ya, wa alaiha yabnun, di atas bumilah mereka membangun rumah mereka, membangun bangunan. Wa alaiha yanamun, di atas bumilah pula lah mereka tidur. Wa alaiha yamshun, di atas bumi pula lah mereka berjalan. Ya, wa arsaha bil jibal. Dan Allah mengokohkan bumi tersebut dengan gunung-gunung supaya bumi ini enggak goncang. Karena kalau enggak ada gunung kayak enggak ada pasak gitu. Bangunan kalau enggak ada pasak gimana sih? Rapuh ya. Harus ada tiang penyangganya, pasaknya, dan pasak bumi itu adalah biar kokoh gunung-gunung. Wasamaa wa binaa, langit-langit sebagai atapnya. Faja'ala binaan wasaqfan, maka Allah menjadikan langit sebagai binaan, sebagai atap. Wasaqfan, sama ini maknanya atap juga, atas. Mahfudhan, yang dijaga, padahal enggak ada tiang. Bi ghairi amadin kama tarawunaha, kata Allah. Langit-langit itu tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Berarti siapa yang menjaga dia enggak roboh langit-langit itu? Ya, Allah tabaraka taala. Ya. Karena nggak ada satu bangunan pun yang dibangun, yang berhasil dibangun oleh arsitek yang paling canggih sekalipun, oleh para tukang yang berpengalaman dan canggih sekalipun, tanpa atap, nggak mungkin. Ya, ada bangunan, tiba-tiba nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya, nggak ada tiangnya, nggak ada. Ya, ngayal itu semua, arsitektur semua. Kalau ada orang yang mengajukan dia punya uang banyak sekalipun, arsitek, kamu saya bayar berapa aja kamu mau, yang penting kamu bikinin saya ya rumah tanpa tiang. Satu pun gak boleh ada tiang. Bikinin saya hotel, bikinin saya bangunan, bikinin saya tenda aja dah tanpa tiang. Saya bayar kamu berapa aja. Mana bisa, ngayal, ya kah? Nah, ini langit yang luar biasa, ternyata tanpa tiang. Kama tarawna, sebagaimana yang kalian lihat. Baru nanti di akhirat, ya Allah biarkan tiang-tiang langit itu runtuh, hancur, dan seterusnya. Idas samaun syaqqat, idas samaun fatarat. Nah itu. Bahkan disebutkan sama itu nanti mat'uyatun biyamini, ya. Itu terdilipat ya, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi tadi? Kalau sekarang belum kiamat, Allah jaga. Masih Allah jaga, mahfudhan, terjaga. Ya. Wa hum an ayatiha muridun, namun ternyata mereka manusia mayoritasnya mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka berpaling, ya. Mereka berpaling dari ayat kauniyah dengan melihat kekuasaan Allah, mereka enggak berpikir. Ya, sehingga mereka ya
dengan ayat-ayat kauniyah tersebut yang seharusnya mereka itu berpikir, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan matahari, bulan. Ya, harusnya mereka berpikir ini pasti ada yang mencipta, sehingga mereka mencari penciptanya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enggak berpikir, mereka berpaling. Apalagi mereka berpaling dari ayat-ayat syar'iyah, yaitu khitabullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Wa zayyanaha bin nujum, bahkan Allah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Wasyamsi wal qamar, dengan matahari dan bulan. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian Allah katakan, dan Allah yang menurunkan dari bumi, ya, dari langit. Nah, ai minas sahab, itu dari awan, bukan maksudnya air hujan itu turun dari langit, yang langit itu ada penjaga malaikatnya. Ya, kan di langit ada penjaganya tuh. Ketika Nabi SAW bersama Jibril naik dalam peristiwa Mi'raj, ya, Jibril ditanya ketika ngetuk-ngetuk pintu langit, ya, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril. "Wa man ma'ak?" Kamu sama siapa itu? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Baru ditanya oleh malaikat, dia udah diutus, udah ursil, sudah, baru dikasih buka. Nah, air hujan bukan dari situ, namun dari awan. Antum kalau naik gunung, ya pasti ngeliat tuh Ustaz Abdurrahman suka naik gunung itu. Hah? Iya. Nah itu, bahkan kalau dari pesawatnya bisa melampaui awannya, ke atas lagi. Nah, ya, jadi bukan dari langit itu. Nah, ini makna sama di sini ulu, ya. Sumu, ulu, ya, dari ketinggian itu, karena awan ada di atas ketinggian. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengeluarkan, ya, darinya beberapa buah-buahan, ya, wa anzala minas sama'i ma'an, ya, menurunkan hujan, hujannya jatuh ke tanah, tanahnya jadi subur, kemudian menumbuhkan berbagai tanaman, ya, sayuran, padi, pohon-pohon yang bermanfaat buat manusia, jadi oksigen, jadi tempat berteduh, jadi paru-paru bumi, bahkan pepohonan tersebut, hutan tersebut, bahkan Allah mengeluarkan buah-buahan dari pohon tersebut dengan beraneka ragam. Ya, bahkan obat-obatan, ditumbuhkan jahe, lengkuas, temulawak, gitu kan? Obat-obatan, buah-buahan. Ya, baik. Rizqan, sebagai rezeki buat kalian. Nah, udah jelas dapat kayak begini penjelasan ilmiah tentang rububiyah, harusnya berpikir. Fala taja'alu. Ini lagi-lagi nih. Allah buka ayat ini dengan uluhiyah, dan Allah berdalil dengan rububiyah, sampai Allah sebutkan perbuatan-perbuatan Allah untuk kemaslahatan makhluk, dan Allah tutup ayat ini lagi dengan uluhiyah, agar kita beribadah hanya pada Allah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, sampai Allah tutup fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan, ya, untuk Allah andada, tandingan untuk Allah. Nah, ya, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hal tersebut. Nah, ini lihat kata Syekh bin Baz, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, Allah mengeluarkan dari tanah tadi beberapa buah-buahan sebagai rezeki buat kalian, anwa al-arzaq, dengan berbagai jenis, ya, rezeki fi kulli makan, di setiap tempat. Ya, di setiap tempat itu bahkan berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan, ya, orang-orang yang berada di tempat tersebut, sesuai dengan letak geografisnya. Ya, di Indonesia ini tumbuh padi, buah-buahannya yang cocok buat kita. Mangga, manggis, kecapi, kesemak, ya, cocok buat kita. Musim hujan rambutan, ya, musim panas mangga, musim panas semangka, itu kan cocok tuh buat kita. Semangka ngademin perut, membuat perut jadi, kan cuaca udah panas, perutnya dinetralisir dengan semangka. Apalagi tadi, ya, bocah-bocah di santri ini disakan dapat semangka banyak, ya. Nah, Masya Allah, ya, dapat semangka banyak. Tahu dari siapa? Dari Muhsinin, ya. Ucapin apa tadi? Terima kasih enggak? Nah, dapat semangka, Masya Allah.
Ya. Wa yuhyillahu bihi al-ardha ba'da mautiha. Maka Allah menghidupkan dengan air hujan yang turun tadi. Allah yang menghidupkan ya. Allah yang menyuburkan tanah, bukan air hujan. Makanya kata Syekh wa yuhyillahu, ya. Allah yang menghidupkan tanah, menyuburkan tanah ba'da mautiha, setelah matinya tanah tersebut, setelah tandusnya. Antum kalau pernah nonton National Geographic ya, itu misalkan kemarau ya, versi cepatnya kemarau sampai tanahnya itu terpecah-pecah. Sampai tanah itu terpecah-pecah, ikannya pada ngilang, mati. Kemudian turun hujan, subur semuanya yang tadinya pecah-pecah tumbuh lagi. Kalau pernah nonton National Geographic ya. Jadi ikan lagi. Itu. Kalau pernah nonton, jangan nonton kayak anak sekarang, Ikatan Cinta. Apaan? Tontonan apaan itu? Merusak. Drakor, apaan tuh drakor? Oh, drama Korea. Ya Allah. Kalau Pak Abdul Rahim biasa dengerin drama dulu di radio zaman dulu. Brahma Kumbara gitu kan. Ya. Nenek Lampir. Misteri Gunung Berapi di radio dulu. Ya, drama radio. Jadi cuma dengerin aja. Kalau sekarang apa? Drama Korea, drakor. Wah, namanya mantep. Drakor. Nah, mana lagi berikutnya? Apa lagi tadi? Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan andad. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Baz apa itu andad untuk Allah wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Padahal kalian sudah mengetahui, sudah tahu tuh Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Allah yang memberikan rezeki pada kita, yang menciptakan langit, bumi untuk kita. Allah yang menurunkan hujan, dengannya Allah berikan kepada kita buah-buahan sebagai rezeki buat kita. Udah tahu kayak gini nih. Ya, fala tajalu lillahi andada wa antum, wa itu wa haliyah. Dalam keadaan kalian ta'lamun, sudah mengetahui. Nah, maka jumlah antum ta'lamun fi malinas bin, ya, jumlah haliyah. Ya. Apa makna fala tajalu lillahi andada? Ai asbaha. Ya, janganlah kalian jadikan untuk Allah asbah. Ada yang serupa dengan Allah sehingga kalian berikan ibadah kepadanya. Karena kan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita menjadikan sesuatu yang lain diibadahi, maka kita menyerupakan Allah dengannya. Yaitu dalam hal uluhiyah diibadahi. Ya dan billah. Nudhara'a, yang nadir, ya, yang sepadan dengan Allah. Ya, ta'budunaha, yang kalian beribadah padanya, ma'ahu, di samping kalian beribadah kepada Allah. Ya, la sonaman wala jinnan wala malakan, tidak beribadah kepada sonam, patung berhala, tidak kepada jin, tidak kepada malaikat. Malak itu mufradnya malaikat. Malaikat itu jamak. Ya, kalau bahasa kita malaikat ya mufrad, malaikat Jibril gitu ya. Nah, padahal malak Jibril. Ya. Mana lagi tadi? Wala ghaira dzalik, dan tidak pada selainnya. Fal ibadatu haqqullahi wahdah. Yang namanya ibadah hak Allah semata. Ya. Hak Allah semata. Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Nabi SAW, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Ya, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba yang wajib dipenuhi oleh hamba? Ketika Mu'ad mengatakan enggak tahu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW apa? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, yaitu hamba beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa maksudnya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik pada Allah? Yaitu menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal tadi peribadatan. Ya. Ada orang yang nyembelih ya untuk tumbal, untuk larung saji, sedekah laut, ya, karena dia punya hajatan, dia panggil pawang hujannya mempersyaratkan, ya, bakar dupa ini, potong ini, ya.
kasih sesaji ini. Nah itu berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena itu semua adalah jenis-jenis ibadah. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menyebutkan anwa'ul ibadat, ya, berbagai jenis ibadah yang kalau diberikan pada selain Allah maka dia musyrik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti menyebutkan kalau dia musyrik kafir begitu. Ya. Barakallahu fik. Mana lagi tadi? Baik. Laisa lahu nadidun. Allah tidak punya tandingan, wala nadhirun, tidak punya padanan, wala mathilun, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, untuk diberikan ibadah. Ya. Bal huwal ilahu al-haqqu. Bahkan Allah lah ilah, zat yang diibadahi yang hak. Wa kanal musyrikuna, dan dahulu orang-orang musyrik yattakhiduna lahu andada. Mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah sehingga tandingan tersebut diibadahi. Nudhara'a, mereka menjadikan padanan untuk Allah yang diibadahi. Wal amsala, dan makhluk-makhluk yang semisal yang mereka jadikan ada yang serupa dengan Allah untuk diibadahi. Minal asnam, apakah itu dari patung berhala, wal jin yang diibadahi, wal malaikah, ataupun malaikat yang diibadahi. Wa ya'budunahum, mereka beribadah kepada makhluk-makhluk tadi, malaikat, jin dan seterusnya. Min dunillah, mereka beribadah kepadanya dengan beribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa yastaghitsuna bihim, mereka beristighosah kepada mereka. Mereka beristighosah kepada makhluk-makhluk tadi. Istighosah itu apa sih? Tolabul ghaus, minta dikala sulit. Dengan isi permintaan yang tidak ada yang mungkin mengabulkan kecuali hanya Allah tabaraka taala. Kalau konten permintaan disanggupi oleh orang yang diminta itu bisa, maka itu bukan syirik. Paham sini? Ya. Taib, semisal suku Bani Israel yang sedang bertikai dengan suku Kipti, minta beristighosah kepada Musa. Ya, beristighosah pada Musa, kan Musa sanggup untuk membantunya melawan orang dari Kipti tadi. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ditonjok sama Nabi Musa, mati orang tersebut. Ya. Sehingga Nabi Musa pun dicari-cari, dianggap sebagai penjahat oleh Firaun. Tuh lihat jahatnya Firaun. Dan semua tirani yang zalim itu kayak begitu. Padahal dia zalim dari awal berkuasa sampai menjelang akhir kekuasaannya. Nggak kehitung kezalimannya. Dia nggak ngerasa. Giliran ada lawannya yang apalagi Nabi Musa alaihissalam ini kan kita nggak bisa vonis Nabi Musa salah, serahkan urusan itu kepada Allah. Dan Nabi Musa pasti telah bertobat. Ya. Nah, taruhlah itu keliru salah. Itu kan cuma satu. Ya, dan itu pun punya alasan yang benar. Gitu. Nah, tirani Firaun dan seluruh tirani dimanapun itu pasti gitu. Dia nggak pernah merasa dia zalim. Tapi ngelihat ada pihak lain berbuat salah, yang itu yang diungkit-ungkit. Kamu zalim, kamu salah. Kejar. Sampai Nabi Musa alaihissalam dijadikan buronan oleh mereka. Dikejar oleh mereka. Nabi Musa alaihissalam sampai lari. Ya, sampai lari. Barakallahu fik. Bisa dipahami sini ya. Tirani dimanapun kayak begitu, karena punya salap. Salapnya siapa? Firaun. Salapnya Firaun. Zolim seumur hidup selama berkuasa, nggak ngerasa dia, nggak tahu diri. Itu rezim jahat, tirani jahat dari masa ke masa memang seperti itu. Mana lagi tadi? Wa yastaghitsuna bihim fa ankarallahu alaihim dzalik. Mereka beristighosah kepada makhluk-makhluk tadi, maka Allah mengingkari hal tersebut. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan anna hadhil makhluqati, bahwa makhluk-makhluk tersebut yang diibadahi, apakah jin, malaikat, atau patung, atau kuburan orang-orang saleh, laisa laha haqqun bil ibadah. Enggak punya hak sedikit pun untuk diibadahi. Wala qudratun laha ala syai'in illa biidnihi subhanahu wa taqdirih. Dan mereka pun kalau mereka dimintai, wahai wali fulan tolong kami, mereka nggak punya qudrah, nggak punya kemampuan sedikit pun kecuali dengan izin Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kemudian masih bisa kita baca nih?
Sudah 8:30? Ya. Masih ya? Footnote nomor berapa sekarang? Nomor 12 ya. Kita baca dulu matannya. Coba Soy baca Soy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadati. Baik. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan, beliau mengutip perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Ibnu Katsir namanya Ibnu Katsir ya. Padahal ya, nama beliau apa? Abul Fida gitu. Ya, Abul Fida. Terkenal dengan nama Ibnu Katsir ya. Qala Ibnu Katsir ya. Ismail namanya ya. Ismail bin Katsir gitu. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya, ketika membawakan tafsir ini, yang menciptakan ini semua, ya. Huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Bukan paling berhak ya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kalau disebut paling berhak, berarti nanti ada juga yang boleh. Cuman yang ini yang paling-paling gitu. Kan kalau isim tafdil itu kan untuk adanya mufadalah, ada perbandingan keutamaan. Nah, ini enggak ada. Ya, bukan paling berhak, hanya dia yang berhak, itu kita terjemahkan. Baik, baca syarahnya Soy. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, qala al-hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu fi tafsirihi, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i min sama'in wa ardin wa thamarin wa ashjarin wa matarin wa ghairi dzalika huwal mustahiqqu lil ibadati subhanahu wa ta'ala wa an yuta'a li annahu rabbul jami'i wa khaliqul jami'i kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau salah satu murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, di dalam tafsirnya al-khaliqu li hadhil asya', pencipta dari segala hal ini, min sama'in, dari yang Allah sebutkan di ayat tadi. Ya, langit, wa ardin, bumi, samar, ya. Buah-buahan, asjar, pepohonan, mator, hujan dan yang lainnya, dialah yang berhak untuk diibadahi subhanahu wa ta'ala. Wa an yuta', dan untuk ditaati. Li'annahu rabbul jami', karena dialah Rabb pencipta semua, wa khaliqul jami', dan pencipta semua. Rabb semuanya, ya. Dan pencipta semuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian ialah sesembahan yang satu, hanya Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Dialah Ar-Rahman. Ya, Allah yang Maha Rahman, ya, dan juga Allah yang Maha Rahim. Sering diterjemahkan ke kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu sebenarnya maknanya dzur rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Ya, baik. Ya. Kemudian di footnote nomor berapa tuh Soy? 13. Ya, tafadhol. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsani. Baik. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan agar kita ya beribadah semisal Islam. Nanti ada rukun Islam. Rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya. Dan iman, yaitu rukun iman. Kita mesti, kalau rukun Islam amaliyah zahir. Ya, amaliyah zahirah, amal-amal zahir yang nampak. Bersyahadat kan nampak. Ya, salat kan nampak. Nah, kalau rukun iman amal batin, ya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Wal ihsan, nah kalau ihsan itu yang di atasnya semua ini semua. Ya, ketika Nabi SAW ditanya mahwal Islam, mahwal iman, ya, mahwal ihsan,
Ya, apa makna ihsan kata Nabi SAW? Hah? Untuk Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini derajat yang paling tinggi, yaitu derajat muraqabatullah, yaitu derajat senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini yang berat. Para sahabat aja ada yang merasa gagal dalam hal ini, sehingga ya Hanzalah pernah berjalan dengan mengatakan, ya nafaqah Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Ya nafaqah Hanzalah munafik. Nafaqah Hanzalah. Sampai Abu Bakar bilang, kenapa kamu bilang gitu? Disebutkan oleh Hanzalah, kita waktu di majelis Rasul, kita ini kok ingat Allah, ingat akhirat, senantiasa merasa diawasi Allah, tapi pas di rumah kita lupa. Kata Abu Bakar, iya saya juga. Ayo kita kepada Nabi SAW. Nah, ini derajat yang paling tinggi, yaitu muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Wah, ini luar biasa beratnya. Kadang-kadang kita lupa ya. Apalagi orang-orang yang pada nonton sinetron Ikatan Cinta, itu udah nggak ada yang ingat Allah, itu udah berat itu. Saya juga nggak tahu ya, nggak pernah nonton seumur hidup sinetron itu. Cuman kok kayaknya viral banget, sampai menteri sekelas menteri ya mau mewasiatkan di masa PPKM, di masa corona ini kita lagi di rumah nonton aja tuh sinetron Ikatan Cinta. Apaan lagi? Sampai orang-orang Banser bilang, ya itu kalau nonton Ikatan Cinta imun jadi kuat. Emangnya Ikatan Cinta itu sama kayak nge-gym apa imun jadi kuat? Apaan? Ternyata tanya-tanya, sinetron rusak, judulnya aja Ikatan Cinta. Pemainnya nggak tutup aurat, bersolek-solek, cantik semua. Nggak ada pemeran utama Ikatan Cinta nenek-nenek. Nenek-nenek pasti itu yang cantik-cantik. Ya rusak lah, gimana mau muraqabatullah, ya kan? Ya, utruku ya, ini anak-anak ya semua, ya. Udah antum talak 3 itu. Nah, talak bain kubro, sinetron. Udah, khalas. Ya, antum nih kalau pulang ke rumahnya di rumah ada TV enggak? Enggak ada. Jauh, alhamdulillah kalau enggak ada. Yang repot kalau pulang ke rumah punya TV. Udah nonton deh. Herlin, ada TV enggak di rumah? Enggak ada. Masya Allah. Rizky, ada TV itu? Ada. Udah. Enggak usah nonton. Kalau mau nonton National Geographic gitu kan. Nah, kan bisa tadabbur tuh. Iya enggak? Setelah tandus ada hujan. Wah, hidup. Itu bisa tuh. Tadabbur ayat tadi. Ya. Ayat yang tadi itu. Iya enggak? Tadaburi ayat yang tadi. Setelah Allah hidup matikan itu bumi ba'da mautiha. Fa akhraja minar samai rizqalakum. Itu. Wah, ini tumbuh buah-buahan, pepohonan. Bahkan bukan cuma berrezeki buat kita, rezeki buat hewan. Ya enggak? Rezeki buat hewan. Ya ulat-ulat itu kan makanannya daun-daun ya, gitu. Dan seterusnya. Mana lagi tadi? Ya. Baru matan ya? Baca Sui Anwaul Ibadah. Qala asyarihu rahimahullah ta'ala, al-ibadatu anwa'un wa minha al-islamu bi arkanihi fa kullu ma amarallahu bihi min a'malil islami ibadatun Fa kullu ma amarallahu bihi min al-a'malil islami ibadatun khobar. Kulunya mubtada, ibadatun khobar marfu. Terus min salatin wa saumin wa ghairi dzalika wa hakadzal imanu bi a'malihi al-batinati kal imani billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari wa khairihi wa syarrihi wa kadzalika al khaufu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika fa kullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadati bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'zamuha fal wajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahdahu fala yad'u ma'allahi al anbiya'a wala awliya'a wala al asnama wala al ashjara wala al
الأحجار ولا النجوم لأن العبادة حق لله وحده قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Ya. Al-ibadatu anwa'un, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ibadah itu bermacam-macam. Ya. Macam-macam. Ya. Kata beliau, faminha al-islam biarkani. Islam itu di antara Islam dengan rukun-rukunnya. Berarti syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Fakulu ma amarallahu bihi min amalil Islam ibadatun. Semua ya yang Allah perintahkan yang itu merupakan amal-amal Islam itu adalah ibadah. Ya, itulah ibadah. Baik. Min salatin apa itu salat, wa saumin puasa, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Wa hakada al-imanu bi amalihi al-batinah. Itu kan amal-amal zahir yang nampak, demikian pula dengan amal-amal batin. Ya, rukun iman, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Ya. Kal imani billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, iman bil qadar wa khairi wa syarri. Ini semua adalah ibadah. Ya, bahkan rukun Islam dengan rukun iman mana yang lebih tinggi? Ya, kan rukun Islam itulah amal-amal zahir yang nampak. Rukun iman amal-amal batin. Mana yang lebih tinggi? Rukun iman. Ya enggak? Rukun iman. Enggak ada rukun iman enggak diterima semua rukun Islam. Enggak ada rukun iman habis semua rukun Islam. Baik. Wa kadzalika al-khauf, demikian pula khauf, takut kepada Allah. Ya, ini takut pada hal-hal yang bukan takut tabii. Kalau takut tabii ya boleh kepada selain Allah. Takut sama anjing galak rabies, takut sama singa, takut sama istri. Istri galak. Nah, itu takut apa? Bukan takut ya. Jangan takut masa suami takut. Ini enggak ada sih maf'ulnya ya. Siapa? Mas Manto. Nah, itu ya. Nah, dia yang mendeklarasikan ya. Sebagai ya Syekh suami takut istrinya. Mana lagi tadi? Mana lagi berikutnya tadi? Wal khauf wal mahabbah, cinta, wal raja. Ya. Jadi cinta itu mesti paling besar hanya kepada Allah. Ya. Al-awsaqu ural iman, al-hubbu fillah. Cinta iman yang paling kuat, cinta karena Allah. Bahkan cinta makhluk pun karena Allah. Ya. Wal bughdu fillah, benci kepada makhluk pun bencinya karena Allah. Kalau orang beriman, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, sangat besar cintanya kepada Allah. Mana lagi tadi? Ya. War raja, harapan, ila ghairi dzalik dan yang lainnya. Ya. Jadi mengharapkan surga, mengharapkan terhindar dari neraka itu hanya kepada Allah. Ya, tidak seperti musyrikun, kuburiyun yang mengharapkan selamat dari neraka, selamat dari azab kubur, mereka berharap kepada wali-wali yang mereka sembah. Kuburan wali, kuburan para habaib yang mereka sembah atau yang mereka berikan ibadah. Iya dan billah. Fa kullu ma yata'allaqu bil qulub dakhilun fil ibadati. Maka semua yang berkaitan dengan kolbu kayak tadi, takut, cinta, harap, merendahkan diri, mengagungkan Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, itu maka masuk dalam cakupan ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadah wa 'adhamuha. Bahkan dialah ibadah yang paling tinggi dan yang paling agung. Itu, ya. Barakallahu fiik.
Mana lagi tadi? Ya. Fal wajibu ala kulli mukallafin, maka yang wajib bagi setiap mukallaf, mukallaf itu ya manusia yang sudah balik, berakal, itu maksudnya. Mukallaf artinya yang dia sudah terbebani oleh syariat. Ya, sebenarnya definisi mukallaf ini definisinya kaum Mu'tazilah ya di buku-buku usul. Namun akhirnya sudah merasuki semua buku-buku usul akidah Ahlussunnati wal Jamaah, buku-buku usul Ahli Sunnah. Ya. Ya karena terminal kalimat ini sudah tersebar, akhirnya ulama Ahlussunnah pun juga menggunakan kalimat tersebut. Ya udahlah, sudah tersebar. Sebenarnya itu adalah definisinya kaum Mu'tazilah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf yaitu manusia yang balik, akil, ya. Ikhlasul ibadati lillahi wahda. Mereka yang wajib bagi dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a wal awliya'a wal asnama wal asjara wal ahjara wal nujuma. Maka dia tidak beribadah ma'allah, maksudnya di samping beribadah pada Allah, dia tidak beribadah pada para nabi, para wali, tidak beribadah pula pada patung, berhala, pada pepohonan, pada bebatuan maupun pada bintang-bintang. Ya. Li'annal ibadata haqqun lillahi wahda. Karena yang namanya ibadah adalah hak Allah semata. Hak milik Allah Ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, ya, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa, menyeru, beribadah kepada ahadan, siapapun. Ya, ma'allah, di samping kalian beribadah kepada Allah. Karena masjid milik Allah. Ya. Ini sekarang kuburiyun atau musyrikun milenial menjadikan masjid bukan kuburan wali, sebagai tempat kesyirikan. Di masjid mereka beristighosah kepada para wali, ya, meminta kepada para wali-wali yang telah mati. Di masjid. Di masjid. Baik. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini teman-teman santri yang baru, ya, sudah paham ya, iyyaka itu dhamir apa namanya? Munfasil. Padahal asalnya seharusnya na'budu abada ya'budu itu, ya, dia fi'il muta'addi yang langsung bisa masuk ke dhamir muttasil, maf'ulnya na'buduka. Ya, namun dirubah oleh Allah menjadi dhamir munfasil dan ditakdim yang yufidul hasar, memberikan, ya, pemahaman, faedah pembatasan. Artinya maknanya na'buduka wala na'budu ghairaka. Tidak sekedar beribadah pada Allah, namun juga ada nafyun di situ. Tidak hanya isbat beribadah pada Allah, penetapan beribadah pada Allah. Ada juga nafyun, penafian, peniadaan, pengingkaran dari peribadatan kepada selain Allah. Maknanya na'buduka wala na'budu ghairaka, itu maknanya. Kami beribadah pada Engkau dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama isti'anah juga demikian. Kami memohon pertolongan hanya kepada Engkau, tidak kepada selain Engkau. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah. Ya, masih ingat ini teman-teman yang baru belajar Ajrumiyah, tad'u i'rabnya apa? Tad'u, wala tad'u, apa i'rabnya? Ini santri yang baru, apa i'rabnya tad'u? Fi'il mudhari majzum, majzumnya dengan apa? Majzumnya dengan apa? La nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfu harfi ilah. Ahsanta. Apa huruf ilah yang dihadap? Al-waw. Alif. Al-waw. Dari mana kita tahu al-waw? Ya. Itu ada dhammah. Ya. Baik. Itu dhammah dalilun 'alaiha, ada wujudi al-waw yang dihadap. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Dan janganlah kalian berdoa, artinya beribadah kepada selain Allah yang dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada engkau. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan, ya, engkau lakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin. Fa innaka, fa-nya fa apa itu? Ini mumpung baru belajar ini jawazim.
Fa-nya fa apa tuh? Fa innaka fawaqi'ah fi jawab syart. Karena innya in syartiyah. Jika engkau melakukannya yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya. Cukup sampai sini ya, sudah jam 9 lewat. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.